Nggak mau kalah. Oke. Server HTTP memang di HTTP HTTP. Mana sudah diganti di kelas A ada digantinya di apa namanya itu config-nya ya. Basepad-nya sudah diganti. Jadi penjelasannya tentang yang cookie gitu ya. Jadi cookie session itu berbeda dengan variabel yang mana variabel itu cuma bisa diakses di satu halaman ya. Ketika pertama kali halamannya dimulai, kita membuat sebuah variabel, ada variabel tersebut sampai variabel tersebut tidak diperlukan lagi ketika selesai halaman itu ya. Halamannya selesai ya hilang variabel tadi isinya apa, variabelnya apa sudah ada lagi. Tapi berbeda dengan variabel session dan cookie itu ketika disetting, maka meskipun kita pindah-pindah halaman selama kita berada pada satu web, terutama yang kemarin kita contohkan di cookie yang terakhir itu bahwa tidak cuma di dalam satu web saja, tapi bisa juga di dalam satu subdomain dari sebuah web gitu ya. Jadi web kita punya subdomain. Contohnya subdomain itu apa yang kayak blog-blog Anda itu kan subdomain ya. Subdomain dari server fti.uacid. Ditambah di depannya ada nama mahasiswa blog gitu ya. Itu adalah subdomain kan. Nah, subdomain itu bisa kita buat cookie-nya hanya jalan di subdomain tertentu saja. Atau hanya jalan di folder tertentu saja sesuai dengan aturan. Tapi bisa lebih dari satu halaman yang pakai kan gitu. Jadi halamannya selesai di load, masih ada variabelnya, datanya masih tersimpan untuk digunakan. Itu intinya dari session dan cookie. Ada lagi mau tanya kan? Dari cookie itu letaknya di dalam browser. Cookie letaknya di browser. Jadi yang nyimpen cookie itu browser. Gitu. Makanya bisa bertahan lama, 10 tahun, 100 tahun dan lain-lain. Selama walaupun kayaknya 100 tahun nggak bisa sih, kayaknya ada batas maksimalnya tahun berapa itu nggak bisa dilewati. Itu apa namanya? Ketika kita nge-save sebuah data di cookie maka disimpan di dalam browser. Jadi selama kita tidak hapus atau waktu dari cookie-nya tidak habis, maka kita buka web yang sama, data itu ada lagi. Meskipun komputernya dimatikan, browsernya ditutup, dibuka lagi, maka masih tetap ada data yang tersimpan di cookie. Kalau session disimpannya di dalam server, makanya session itu sifatnya sementara, walaupun bisa dipakai di banyak-banyak halaman. Ketika browsernya ditutup, dihapus. Karena kalau disimpan terus oleh servernya ya berat di server, gitu. Ya kan? Anggapannya user sudah nggak akses lagi web saya nih, ngapain harus saya simpan datanya? Kalau saya simpan terus ya berat gitu server. Meskipun sama-sama Chrome-nya, nah, ada yang baru gabung. Meskipun sama-sama Chrome-nya, tapi beda. Lokasi fisiknya kan beda. Itu sama kayak saya install
Misalnya Photoshop di komputer saya dengan di laptop. Sama-sama Photoshopnya, tapi file saya yang ada di komputer ini, di laptop nggak bisa diakses, harus di-copy dulu kan. Gitu loh. Ya sama kayak gitu loh. Nah, cuma untuk beberapa browser, khususnya yang di Chrome itu, data-data di cookie itu bisa disimpan secara online. Jadi entah disediakan tempat penyimpanan, karena Chrome itu kan punyanya Google, dan Google sendiri punya tempat penyimpanan Google Drive dan lain-lain. Maka bisa disimpan gitu, cookie-cookie kita secara online. Nanti kalau kita mau buka di tempat lain, misalnya di komputer lain, sama-sama pakai Chrome-nya, data yang lain bisa kita ambil. Dengan cara apa? Dengan cara kita login pakai akun yang sama, akun Google yang sama. Nanti diambil data cookie-cookie yang disimpan secara online. Online itu bukan di server loh ya, bukan servernya yang nyimpan, tapi anggap aja ada database-nya yang nyimpan gitu, dimiliki oleh Chrome-nya. Tahu ya perbedaannya apa gitu. Cookie, session, variabel dari yang tadi disampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi? Ini di depan ya. Supaya nggak ngambil pulpennya, nggak nambah yang hilang, bisa ngambil dari hasil rampasan itu. Ketinggalan. Tidak ada yang ngambil ya, kalau ditaruh situ harusnya kelihatan ya anak-anak. Oh, ini pulpenku diambil itu nggak apa-apa. Ini menyampaikan kendala yang marketplace yang ada yang bootstrap kita yang ngatur bootstrap 5, tapi ada yang ngatur lagi bootstrap yang 6. Jadi file yang indeks bootstrap yang di href-nya rusak. Menyampaikan kendalanya di Coba dibuka. Silakan dipresentasikan ini di laptop ini. Nah, maka dari itu kan kita tahu nih, dengan sini kita sadar betapa pentingnya sebuah peran seorang leader, seorang pemimpin gitu ya. Makanya biasanya di dalam sebuah organisasi bukan cuma membuat web gitu ya, ada lead design, ada misalnya lead programmer dan lain-lain gitu, atau ketua tim programmernya, ketua tim dari desain gitu. Itu belum dipresentasikan di Google Meet-nya. Ya, dengan gitu makanya nggak ada yang mengkoordinasi, ya, nggak ada yang mengkoordinasi, nggak ada yang ngontrol. Nah, oleh sebab itu terjadi hal-hal yang sedemikian. bisa itu mengumpulkan kosma-kosma dari kelas. Jadi tidak sesuai keinginan. Nah, nanti kita bisa tentukan nih, silahkan dipilih berdasarkan keaktifan sih kalau dari saya ya, seberapa aktif mahasiswanya. Nah, itu bisa sebagai tim leader dari bagian tertentu. Jadi kenapa kita butuh dibagi ke bagian tertentu, supaya nggak satu orang ngurusi segalanya, dan kalau satu orang ngurusi segalanya ya
referensi untuk kelas B yang aktif siapa, yang kelas C siapa nanti. Yang sharing tentang marketplace ini kan. Sebenarnya yang lebih tahu ya mahasiswa sendiri. Saya sebagai dosen itu bisa ngira-ngira, oh mahasiswa ini aktif, mahasiswa ini enggak, tapi kenyataannya belum tentu seperti itu. Karena di kelas dengan di luar kelas itu berbeda mahasiswa itu. Sering terjadi seperti itu. Jadi baiknya sih teman-teman sebagai orang yang lebih lama. Jadi kalau saya kan cuma menemani di mata kuliah satu ini saja. Sedangkan Anda yang beda-beda mata kuliah juga masih tetap satu kelas, ya mungkin bisa menilai lah kira-kira siapa. Jadi minimal kalau bisa nanti kita buat tiga orang untuk menjadi tim leadernya. Dari yang satu adalah desain, yang dua adalah tentang programmingnya, yang ketiga adalah dari database-nya. Mungkin database nggak terlalu berat, tapi ya butuh lah yang seperti itu. Nanti kita bisa didelegasikan lagi, ya bisa didelegasikan lagi. Misalnya dari ketua tim programming merasa berat nih, karena banyak filenya ya, berbeda dengan database yang mungkin database-nya cuma beberapa. Desain itu juga yang diatur mungkin nggak banyak, yang diatur mungkin dari desain cuma asetnya ya, isi dari aset-aset itu, Bootstrap ya, JavaScript, CSS itu yang desain. Nah yang banyak programmingnya itu bisa didelegasikan. Jadi dibagi lagi gitu ya. Dari programming misalnya merasa ada banyak controller, misalnya kita bisa bagi lagi untuk controller ini dan ini siapa misalnya, controller ini dan ini siapa. Tugasnya apa? Tugasnya ya Anda yang menentukan. Misalnya versi bootstrapnya berapa? 5. Jadi kalau nanti dirubah oleh teman-teman, maka tinggal beritahu ke grup, sudah disepakati kalau yang dipakai 5, dirubah aja gitu. Ya, dirubah lagi. Jadi mengembalikan ke semula. Jadi Anda tugasnya dalam backup, terus ketika ada versi yang salah misalnya, nggak benar ya, dikembalikan ke semula, termasuk database dan lain-lain. Kenapa butuh yang aktif ya? Karena butuh ngelihat bukan cuma punyanya dia, tapi juga punyanya teman-teman juga butuh dilihat. Dalam hal tampilan misalnya, dari desain kan lihat tampilan. Ini sudah membuat tampilan yang kayak gini. Ini halaman lain nih, ada halaman lain yang buat orang lain. Tampilannya beda, padahal masih dalam kategori yang sama misalnya. Tampilannya bedanya drastis. Nah ini bagaimana lah? Ini perlu ditindaklanjuti lah, yang menentukan dari tim leader. Ada folder leader sama info pengiriman yang bukan di tempatnya. Nah ini kesempatan kalau kita ketemu, ya bagus dimasukkan ke grup itu kan, kesempatan bisa kita tanyakan ke teman-teman walaupun mungkin anaknya tidak masuk nanti kita tanya. Nah ini bagian dari programmingnya yang tahu tadi ini gimana. Nah itu nggak langsung dihapus juga ya, kita download dulu baru dihapus gitu. Jadi ketika anaknya butuh, ada filenya nih filenya yang saya pindah yang nggak seharusnya tadi gitu. Kalau kita hapus tanpa ada backup ya ya kesulitan juga yang buat tadi. Siapa tahu dia nggak buat dari Visual Studio Code terus diupload tapi buatnya langsung di situ lah, harus nggak ada filenya, hilang hasil kerjanya dia. Kasihan kan? Jadi seperti itu. Jadi mumpung nih yang datang cuma ada sedikit ya 5, mungkin bisa disampaikan sedikit demi sedikit ya, mungkin gantian aja ya. Pakai laptopnya siapa namanya? Mas Rizal, di gantian aja mungkin mulai dari Mas Rizal. DFD-nya apa, terus apa gitu. Kita mulai dari situ. Dan kalau ada kesulitan ya, jadi apa yang dibuat, terus kalau ada kesulitan di bagian mana yang perlu dibahas, kita pertimbangkan mana yang mau dibahas duluan.
Saya catat nih. Ya, di sini saya membuat bagian menu manajemen. Mas Rizal membuat menu manajemen. Ya. Nah, satu itu ya. Ya. Jangan menuliskan menu manajemen karena DFD itu bukan fitur loh. DFD itu tidak menjelaskan fitur. DFD itu menjelaskan perpindahan data. Jadi bukan menu, bukan header, bukan footer, tapi apa yang dilakukan oleh aktor. Orang yang pakai sistem itu apa yang dilakukan. Lalu sistem meresponnya seperti apa. Bukan. Nanti kalau bagian menu dan lain-lain itu bagiannya ya ketika Anda mendesain tampilan. Jadi kalau DFD itu bukan pembagian secara siapa saya yang ngerjakan tampilan, siapa yang ngerjakan database, siapa yang ngerjakan program, bukan gitu. Siapa yang ngerjakan front end, siapa yang ngerjakan back end, bukan itu. DFD itu ya, DFD semuanya berkaitan dengan pemrogramannya. Gitu. Jadi DFD bukan masalah tampilan, bukan masalah database gitu. Nah, ketika pemrogramannya nanti melibatkan tampilan, ya pemrogramannya melibatkan database. Ya, seharusnya bukan menu manajemen. Coba apa sih, tentang apa sih itu? Tentang apa? Login-nya siapa? Admin Admin user. sama user. Jadi admin sama nanti user. bisa mengakses user, sekarang user ya. Admin. Kalau Anda buat seperti itu sebenarnya ya boleh sih, tapi nggak ada inputnya, nanti cuma outputnya aja gitu. Menampilkan menu gitu. Ya kan? Tapi kayak gitu kan ya ya menurut saya sih nggak masuk sini seharusnya. Coba dipikirkan lagi habis ini, nanti kita kembali ke situ Mas Rizal ya. Oke. Ada pertanyaan Mas? Mungkin kendalanya di mana? Apa sudah jalan semua? Belum. Ya, itu Hmm? masih belum buat apa tuh programnya. Karena kan ini tempatnya di Jepang. Di Jepangnya belum ada. Jadi saya masih sama. Sebenarnya nggak usah menunggu sampai ada. Gitu. Kenapa kita bisa membagi-bagi tugas? Karena kita nggak perlu nunggu. Contoh, saya bagian membuat roda, tapi belum ada mobilnya, berarti saya tidak membuat roda, kan nggak gitu. Ya. Dari roda ini Anda tahu nih, bahwa di mobil pasti ada asnya untuk roda. Nah ini bagaimana mengatasinya? Berarti bagian saya adalah membuat rimnya. Bahasa rim itu bahasa Indonesia apa bukan? Rimnya roda. Menentukan ukuran rodanya berapa gitu. Tapi nggak sampai nempel ke dalam mobilnya, nggak apa-apa. Bagian orang buat eksterior dari mobil
Apakah dia memikirkan juga tampilan dalamnya, interiornya? Enggak. Dia menentukan aja ini, apakah aerodinamis atau tidak mobil ini. Apakah bentuknya enak dipandang. Gitu. Peletakan dari lampu headlightnya, dari aksesoris-aksesoris yang lain. Gitu. Misalnya itu ya, dia bagian interior, terus bagian interior ini ternyata berkolaborasi lagi bagian-bagian lampu, ya bagian pencahayaan lampu dari mobilnya untuk ya tadi headlightnya, untuk apa namanya ini ratingnya dan lain-lain. Ya, apakah menunggu eksteriornya selesai dulu baru membuat lampu kan enggak? Justru saya bisa nih kira-kira lampunya misalnya berapa watt sekian gitu. Ya, itu nggak usah tunggu-tungguan. Nah, kalau di dalam hal ini, Anda membuat menu nggak usah nunggu sampai navigasinya selesai. Anda bisa buat cuma berupa teks saja muncul. Teks yang bisa linknya bisa diklik, selesai. Ada nih, kalau menu ini nanti menu isinya adalah link seperti ini. Nanti bagiannya yang memang ada bagiannya untuk tampilan ya tinggal merubah yang tadi bentuknya berupa teks saja menjadi bentuk yang lebih enak dilihat. Sementara nanti tidak dashboardnya contoh satu set kali berarti nanti rollingnya view-nya kalau ini harus tidak harus tersebar untuk manajemen. Jadi ketika Anda buat model, Anda buat controller, Anda bisa membuat fungsi-fungsi yang mengakses banyak view kan. Ya. Jadi ada satu buah fungsi mengakses anggap aja model menu. Di dalam model menu mendapatkan dari database menunya isinya apa saja, ya, terus memanggil view untuk menampilkan tulisan-tulisan tadi yang didapatkan dari database. Apakah berarti fungsi yang lain tidak boleh ada yang manggil model itu? Tidak kan? Tetap boleh kan? Nah, tidak apa-apa. Jadi Anda bisa membuat dua buah fungsi, yang satunya cuma untuk menampilkan tulisan saja, nanti berikutnya ada teman lain, sebenarnya nggak usah buat fungsi yang apa ya, fungsi yang berbeda lagi, tinggal view yang sudah Anda buat, Anda menampilkan daftar menu itu isinya apa saja, tinggal diperbaiki, gitu. View-nya saja, nggak perlu ngubah-ngubah apa namanya, nggak perlu ngubah kontrolernya, nggak perlu ngubah modelnya kan gitu. Tapi kalau mau buat fungsi lain, ya, yang isinya sama tapi view-nya beda, ya, view-nya ngopi dari yang sebelumnya terus dirubah biar yang lama tetap ada misalnya, ini nggak apa-apa. Intinya ada view yang menampilkan bentuk prototype gitu ya, bentuk belum jadi, bentuk rancangan yang dibuat Mas Rizal. Terus ada lagi view yang dibuat lagi setelah Mas Rizal, yaitu hasilnya Mas Rizal ditampilkan secara bagus. Nah, ini yang jadi versi finalnya. Misalnya. Tentunya perlu ditandai ya, mana yang prototipe, mana yang final, sehingga nanti ketika sudah jadi bisa dieliminasi yang prototipe itu. Dieliminasi itu bukan berarti hilang, karena kita sudah backup sebelumnya ya. Kita backup ketika ada sebelum kita finalize kan, sebelum kita hapusi kita backup dulu kan. Habis itu baru kita yang baru kita hapus-hapusi. Ya. Kemarin juga ada komunikasi yang mana satu project itu kita mungkin ada saran yang supaya tidak ada miskomunikasi lagi tentang project yang sama. Nah, teman-teman juga bingungan gitu maksudnya. Contoh apa? Contoh. Di model itu
Ini sudah di kelas A sudah membuat kelas B juga. Nah itu kan itu tadi masalahnya. Berarti kan buatnya tanpa ngelihat DFD-nya kan. Sebenarnya kalau ngelihat DFD kan tahu. Ya, dilihat dulu nih dari semua ini ada nggak yang mau saya buat? Ada nggak yang mau saya tangani? Kalau ada ya harus ganti. Kan gitu. Kalau ada, Mungkin ini Itu gini Pak, soalnya kan yang kemarin itu di DFD yang bikin itu awalnya di Yusril. Yusril itu menuliskan tidak hanya satu, yang menginputkan banyak tekan. Jadi teman-teman akhirnya bingungan mau nulis apa, akhirnya teman-teman itu hanya milih, oh saya mau bikin yang ini, saya bikin yang ini dari apa yang telah ditulis Yusril. jadi ya Anda tahu nih pelakunya siapa kan gitu ya. Bahwa Yusril ini yang membuat pertama kali ya. Nah ini perlu konfirmasi apakah Yusril saja, mungkin saja bukan saja. Ya, Cuma Yusril yang buat atau yang ngisi. Yang lainnya juga ngisi. Cuma kebanyakan yang. Nah iya, kan tahu nih. Dan ternyata ada lebih dari satu. Lah, justru karena lebih dari satu nih si pelakunya gitu ya. Orang yang melakukan pertama kali, pelaku ini bukan pelaku kejahatan ya. Tapi yang membuat banyak tadi itu perlu diajak komunikasi, didatangkan, dilihat yang mana yang kamu buat, ya kan? Setelah di list, pilih yang salah satu, yang mana itu, yang lain dihapus kan gitu. Sehingga teman-teman yang lain nggak melihat hal-hal yang seperti itu. Konsekuensinya kalau Mas Yusril nggak apa namanya nggak komunikasi, berarti dia harus membuat semua yang dia tuliskan, tanggung jawab kan gitu ayo. Ya daripada itu terjadi kan ya kita diajak ngobrol. Terus kemarin sudah saya ya nggak apa-apa, terus itu anak-anak suruh pilih aja langsung, ya udah milih yang bikin login. Nah tahunya sudah dipilih atau belum kan nggak tahu yang di DFD itu. Ya terus Nah makanya jangan milih, dihapus. Sudah biar mikir dari awal. Kenapa milih kan belum tentu benar gitu loh. Jangan berpikir oh yang dibuat Mas Susil benar makanya saya milih dari yang sudah dianunya Mas Susil. Enggak. Justru kita buat DFD ini latihan kayak tadi Mas Rizal, ternyata yang kayak gini tuh kurang benar. Justru kita belajar dengan apa? Dengan kita mencoba membuat sesuatu. Kalau kita melakukan kesalahan, justru ilmunya makin kuat untuk ditanamkan di otak daripada kita cuma ngikut aja. jadi itu belum Mbak. Terus ini Mbak mau tanya juga. Ini setiap kadang-kadang anak-anak ketika bikin halaman video itu pasti dia bikinnya kebanyakan mulai dari website HTML itu. Kan seharusnya kan ditaruh satu aja. Karena ada template ya. Iya, soalnya kemarin udah bikin template. Terus saya kemarin kok pada mendeklarasikan CSS sendiri gitu. Ini bingung banget. Ya, silakan. Nah ini sebenarnya yang bisa setiap kelas lakukan ya. Ini setiap kelas lakukan ya bisa nih ngobrol bareng-bareng. Cara buatnya gimana? Diajari nih teman-teman yang belum bisa atau sebaiknya semuanya sekaligus. Ini buatnya gini Rek, caranya ini sudah ada template-nya. Gini-gini contohnya ini loh, tinggal copy paste yang diganti view-nya misalnya. Anda silakan buat view sendiri. Ternyata view-nya butuh data, berarti di atasnya ditambahi model. Kayak gitu-gitu, teman-teman diajari, memang gitu. Ya memang gitu, pasti banyak yang nggak tahu. Wajar pasti banyak yang nggak tahu. Dan itu memang kenapa dinilai kan seperti itu. Kita bisa menilai siapa yang paham, siapa yang nggak paham dari kesalahan-kesalahan itu. Bisa diajari, ngajak kapan ketemuan gitu. 1 jam gitu. Diajari. Kalau misalnya di sini ada yang belum tahu ya bisa saya ajari habis ini. Ada lagi? Untuk pengerjaan yang kemarin login kasih tanda kurung nama yang mengerjakan. Boleh, tapi takutnya panjang kan ini soalnya ruangannya terbatas. Ya kalau mau gitu boleh sih, tapi nanti dibesarkan, dipanjangkan pada manahnya dan lain-lain. Kemarin contoh nih yang bawah kiri itu sebenarnya nggak ada kan, itu penjualan, aktor penjualan ya bawah kiri ya. Itu nggak ada itu, tapi masih ada sampai sekarang. Berarti yang buat nggak betul kan gitu.
Harusnya yang buat kan betul kan. DFD ini kan berkembang gitu. Selama kita membuat, kita merancang, berubah. Ada perubahan di mana gitu. Gimana, ada lagi? Jadi misalnya nanti butuh nih anak-anak bisa ngumpul bareng-bareng belajar tentang membuat view gimana, membuat model gimana, silakan diatur aja. Kalau butuh saya yang ngisi ya silakan, kalau ada teman-teman sendiri yang bisa ngisi ya silakan. Oke, lanjut mungkin berikutnya Mas. Yang mana? Bagian DVD yang mana? Lu enggak apa-apa, di sini aja. Biar nggak copot pasang, biar di sini aja. Gantian aja. Sini Om, jelasin Om. Yang mana ya bagian Anda yang mana? Ditunjukkan. Oh, ini Pak. Info login admin. Apa itu info login admin? Login admin. Ya enggak apa-apa. Kemarin sudah buat itu ya. Bukannya bagiannya sampean. Saya register untuk aplikasi kita pertama kali dibuat untuk admin. Nah, katanya sudah ada orang lain yang buat register. Register bisa. Saya yang bikin untuk admin. Jadi untuk pertama kali kan kalau aplikasi dijual kan belum ada kayak mungkin ingin ganti admin. Dia register admin. Kayak WordPress gitu kan. Ya. Ketika pertama kali muncul itu. Ya. Terus kalau Mana di DFG ini ya? Ini, Pak. Register gitu aja. Ya dibuat. Jadi bukan cuma register admin. Jadi satu orang buat satu itu minimal ya. Berarti dua boleh kayak Mas Yusril tadi buat banyak enggak apa-apa. Berarti yang dia harus buat banyak. Nah, sama kayak ini, register admin itu cuma masukkan data aja kan nggak mungkin. Ada juga form yang ditampilkan. Ya, Ya berarti harusnya ada tuh di yang panah satunya ya. Ya, formulir registrasi admin kan gitu. Ya, boleh sekarang ditulis ininya, ditulis nama. Tapi kalau menurut saya jangan nama deh. NIM itu kan kosong berapa? 220. akhiran Iya, 3 angka terakhir atau 4 angka terakhir. Mungkin itu lebih singkat gitu. 3. Ya, mungkin bisa dimulai Mas. Kita informasikan nama nomor NIM tidak dari belakang. Ada kendala dari registrasi admin? Ada kendala? Kendalanya ya cuma kemarin itu Pak yang dibuka. Berarti enggak ya? Dari codingnya sudah selesai? Ini masih kan sebenarnya mau saya upload terus kemarin saya lihat yang di login untuk tampilan login itu CSS-nya belum jadi. CSS-nya entah berubah teman-teman. Terus ini masih saya benerin belum. Soalnya CSS-nya yang ini login itu sama kayak. Ya itu dikasih waktu ya, jangan langsung dirubah. Gitu. Dikasih waktu, setelah diberitahukan ke teman-teman kasih waktu. Tadi udah ada yang konfirmasi bahwa dia yang upload bootstrap-nya. Nah, ditentukan sambil ditentukan biar kata-kata dari orang ini final gitu ya. Ditentukan tadi tim leadernya. Nah itu kata-kata dari tim leadernya untuk final. Kita pakai besar luna ya kayak gitu. Filenya ini ya. Nggak usah nambah lagi.
Cucu kabeh Bosma, belum tentu Bosma itu murni. Kalau jadi Jujur. karena beliau kan yang bagi saya aktif. Dituliskan juga punyanya siapa? Oke. NIM-nya di LDR. Dan one. Ya infonya dihapus Mas ya, dihapus ya info. Kalau enggak, memang benar enggak usah kalau info ya dihapus. Kalau info kan pikirannya bahwa itu cuma sebuah pemberitahuan. Masa admin mau beritahu sistem kan ya? Ini. Mas siapa? Sofi? Nah penjualan kemarin diganti jadi gimana? Di mana? Di mana? Di admin? Sawahnya dari admin. Info penjualan ini apa? Invoice itu biasanya dihasilkan otomatis loh. Ya, resi barang, nomor pengiriman barang, itu adalah hal yang dihasilkan otomatis oleh sistem. Ngapain kok admin yang ngasihkan? Yang mesen barang siapa? Nah. Admin ini ngurus pembelian, tanda loh. Admin itu nggak ngurus pembelian loh. Dia cuma ngurusi toko ini layak atau enggak jadi toko ini bermasalah atau tidak perlu di-ban gitu. Menurut saya gitu. Yang harusnya ngurus penjualan adalah toko. Berarti admin nggak perlu tahu data penjualan. Ya bisa, dia bisa melihat kan? Dia bisa melihat. Bisa melihat. Iya kan? Dia bisa melihat. Tapi nggak perlu, dia nggak jualan. Admin kan nggak jualan. Kalau admin mau jualan ya buat akun lagi untuk toko gitu. Gimana? Perlu diganti enggak info penjualan perlu diganti enggak? Nanti seumpama dipindah ke yang arah dari sistem ke admin bisa Pak? Info penjualan untuk admin ya? Ya dari sistem untuk admin jadi menampilkan. Jadi itu yang dilakukan cuma menampilkan apa gimana? Menampilkan penjualannya apa saja gitu. Ya, apa saja yang Itu sudah jadi. Kendalanya di? Ya habis ini ya. Mungkin kalau nggak ada yang lainnya bermasalah, mungkin bisa dicoba. Kasih NIM-nya ya. Next. Terakhir. Nama? Panggilannya? Viva. Gimana? Forgot password. Coba dipikirkan ya, forgot password ini prosesnya seperti apa? harusnya ada validasi, ada verifikasi. Berarti harusnya mungkin lebih ke itunya, karena bukan forgot passwordnya. Seperti saya bilang tadi bukan fitur ya, di DFD itu bukan fitur. Tapi komunikasi antara sistem dengan aktor. Ya, komunikasi antara sistem dengan aktor. Ya bisa tadi ya. Jadi dari sistemnya memberitahukan form lupa password, lalu dari admin, dari toko misalnya, tapi toko termasuk user, dari user aja berarti. Dari user bahwa mereka mengisi formulir tersebut, berarti data atau informasi lupa password gitu. Itu yang dimasukkan ke dalam
sistemnya. Jadi dipikirkan sih gimana sih cara kerjanya, dari situ kita bisa tahu komunikasinya gitu, antara sistem dengan sudah bisa buatnya. Dan itu belum saya ajarkan ya. Dan itu antara simple nggak simple, kadang ada trouble gitu. Masalahnya di mana? Masalahnya di pengiriman emailnya. Ya, kadang bisa tapi kadang-kadang keblokir lah itu. Masalahnya di mana gitu. Kalau cuma dianggap sebagai spam saja nggak masalah, tapi kalau masalahnya nggak terkirim sama sekali lah itu gimana. Jadi ada selain kirim email juga ada resend gitu ya. Dan itu dibatasi berlakunya. Jangan selamanya, misalnya dibatasi paling lama ya 3 hari gitu. Paling lama loh. Itu kodenya dikirimkan ke email untuk konfirmasi. Iya. Nah, gimana caranya? Anda yang saya pikirkan gimana Mas Siva? Prosesnya gimana? Ngirim email, yang ngirim email siapa? Hah? Siapa yang ngirim email? Hah? User gitu kan? User ngirim email ke? User ngirim ke admin, berarti adminnya yang mengaktifkan. Ya nggak akan ke detect, Mas. Usahakan sebuah sistem itu bukan ini ya, apa, self governance itu bahasa Indonesia, bukannya mandiri berdiri sendiri gitu, bukan, tapi terpadu gitu ya. Jadi hal-hal yang berkaitan ya harusnya bisa diakses di situ juga. Kalau Anda bergantung pada email, maka emailnya nanti belum tentu dilihat oleh admin gitu. Admin belum tahu ada email baru dan lain sebagainya. Bisa saja adminnya justru kerjaannya banyak, akhirnya nggak gitu. Nah, makanya perlu diotomatisasi dengan tadi. Yang ngirim email bukan usernya, tapi sistemnya ngirim email ke user. Dapat apa? Dapat sebuah kode yang dimasukkan. Kalau dimasukkan, maka bisa rubah password gitu. Dari mana? Gimana caranya? Pikirannya gimana? Tahu nggak? Jadi ketika user ketik forget password, maka dia perlu memasukkan emailnya dia, ya kan? Ketika email dimasukkan selesai, nggak ada inputan yang lain ya, ya kan? Cuma email saja. Apa yang terjadi berikutnya? Berikutnya sistem ngecek ada nggak sih user dengan email ini, gitu. Ya, kalau ada, maka dikirimi sebuah kode, sekaligus kodenya disimpan di dalam database bahwa ada user ini dengan kode ini. Nanti ada form lagi, ketika user ngeklik itu ada linknya, buka sebuah form yang mana memasukkan kode itu tadi. Atau dimasukkan secara otomatis dari linknya ya, pakai get itu ya, tanda tanya, ya, variabelnya apa sama dengan ya, tahu get ya, get sama post itu. Kalau get kan berarti dimasukkan di URL-nya itu. Ya, URL-nya masuk, jadi nggak usah diketikkan oleh usernya. Nanti dari database dicek ada nggak sih kode itu. Kalau ada, nah ini dari user mana, nanti dimasukkan ke ubah password tadi, ubah password untuk user ini. Ya kan? Tinggal di database-nya apa? Database-nya kalau ngubah password update ya, nama kolom ya, from, jangan lupa ada where-nya, kalau enggak berubah semua. Update itu kalau enggak ada where-nya
berubah semua. Ya, sudah pernah diajari Pak Talib ya? Jadi, bisa dari emailnya, bisa dari ID-nya. Tadi kan dicatat juga selain email, dicatat ID-nya. Itu sana kalau ID-nya enggak, email saja cukup ya sudah. Tergantung dari sistem yang dibuat sebenarnya. Boleh dari email saja, lebih efektif. Gitu. Ya, sudah semua ya. Mungkin bisa ditampilkan Mas Sofi. Apa namanya? Kendalanya di mana? Di server FTI-nya. Boleh di sini. Atau mau di situ ditampilkan di Google Meet, nanti di sini menampilkan Google Meet-nya gitu. Ya, berhenti presentasi. Nanti biar Mas Sofi yang presentasi. Oke, sambil saya minum. Yuk coblosan di drill. Leader apa pilih? Tak ada. Banyak butuh. Jadi kalau saya ketawa. Jadi itu register sih mas, register user. Itu gitu nenek aplikasinya. Nah, ini itu tinggal manggilnya. Masalah itu berarti di register. Di register itu udah juga. Karena menyambungkan ke login. Buka kamu udah register udah sama. Itu belum kan? Aku udah bilang gitu. Beda no jam kita dulu. Titik tiganya di bawah Mas. Mas Rizal, titik tiga di tengah bawah. Ubah tata letak. Tambah sorotan. Oke, sudah. Tutup. Mungkin bisa di apa namanya? Full screen. Bisa nggak? Full screen itu mana itu? Ya, titiknya. Iya. Coba diklik dulu. Layar penuh. Nah. Pinnya itu dihilangkan. Pinnya yang kiri ya itu. Oh, malah ke pin ya. Malah ke pin. Itu yang tengah. Nah, itu. Terus biarin. Oh ya, minimalkan itu ya.
Ya, mungkin yang perlu direncanakan pertama kali sebenarnya tampilannya ya. Karena kalau kita tahu tampilannya baru bisa melihat data apa yang kita butuhkan. Contoh kalau misalnya kita mau menampilkan penjualannya, mungkin yang ditampilkan cuma nota-notanya saja. Gitu. Misalnya nomor nota gitu ya. Terus toko, tanggal, pembeli. Terus ada lagi ini untuk mungkin aksi gitu. Mungkin tampilannya bisa dibuat seperti itu untuk memberikan informasi dari penjualan-penjualan yang dilakukan. Jadi nomor latanya berapa, tokonya siapa, tanggalnya apa, pembeli, terus aksinya ini salah satu yang bisa diisi di aksi itu adalah detail. Kalau detailnya ditekan baru lihat ya barang apa aja yang dibeli, harganya berapa, dan lain-lain. Ya. Pembeli atau toko ini juga bisa jadi sebuah link. Jadi pembelinya kalau diklik akan pergi ke halaman pembelinya. Toko ini juga sama, kalau diklik pergi ke halaman toko. Nah, ini juga bisa ditentukan urutannya ya. Jadi kita bisa mengurutkan ketika select gitu ya, atau order by gitu. Ini misalnya di order by dari tanggal yang terbaru. Tapi kita bisa order by ke yang lain sesuai dengan nanti misalnya ada pilihannya gitu. Tapi order by-nya mungkin sebaiknya pakai JavaScript. Jadi ada yang namanya apa namanya? JavaScript yang untuk menangani pagination. Jadi kita pakai semacam plugin. Ada pagination.js itu. Jadi intinya kita bisa pakai kodenya orang ya, sama kita pakai Bootstrap gitu ya. Kalau Bootstrap kan kita pakai CSS-nya orang. Nah ini kita pakai JavaScript yang sudah dibuat oleh orang. Misalnya salah satunya adalah pagination.js. Nah dengan itu kita bisa dibantu. Kita sekali menampilkan bisa diurutkan berdasarkan tanggal, berdasarkan toko dan lain-lain. Tapi kita nggak perlu ngatur itu, yang ngatur JavaScript-nya. JavaScript-nya dibuat oleh orang. Kenapa? Seperti saya bilang sebelumnya, kalau kita ngambil data, sebaiknya ya diambil semua aja, satu tabel itu diambil semuanya dari baris pertama sampai terakhir, karena ngambil 5 dan ngambil 1000 itu sama-sama beratnya. Kita nggak bisa ngambil sebagian. Kenapa? Kira-kira kenapa? Ngambil 5 sama ngambil 1000 kok sama, kenapa kira-kira? Karena yang terjadi adalah diambil semua dulu, diambil semua baru dipilih. Misalnya saya mau menampilkan pembelian tanggal 18 Desember. Ya semua pembelian itu diambil. Baru dipilih setelah itu. Dipilih oleh yang 18 Desember itu yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Pakai algoritma pencarian data. Yang ngurusi algoritmanya ya database-nya. Kita nggak ngurusi. Ya. Tapi kita jangan sampai memasukkan kolom-kolom yang kita tidak perlukan. Gitu. Makanya jangan pakai select bintang. Gitu. Biar datanya nggak terlalu banyak yang diambil. Kita ambil aja kolom-kolom yang kita memang perlu. Enggak, ditampilkan tampilannya, kodenya. Sampai mana?
Boleh dari awal, boleh. Ini Pak model yang saya buat, lalu dipanggil oleh controller seperti ini. Ya monggo ditampilkan dari awal. Nah. Kita sudah hampir 3 minggu ya, apa 3 minggu belum mungkin sudah apa ya, membagi tugas ini, masa nggak ada hasilnya. Yang eman justru bukan dari apa-apa, dari nilainya itu loh Mas. Kita sudah membuat tugas 3 minggu ini membuat sesuatu, tapi masa nggak ada yang ditampilkan di tugasnya, ini nilainya gimana? Ya monggo ditampilkan. Ini dashboard itu apa? Controller kah? Mas saya nggak dengar. Seluruh apa? Kalau memang admin ya berarti harusnya ada controller sendiri untuk admin gitu. Ya, controller admin sama controller user jangan dijadikan satu. Ini saya kirimi di grup ya. Contohnya, untuk pagination-nya. Sama link untuk download-nya. Bisa dibuka yang di grup Mas. Yang atas. Nah ini contoh pagination-nya ya. Jadi datanya ada banyak. Nggak semuanya ditampilkan dalam satu halaman kan. Ke bawah. Nah ini ada halaman kedua, kalau diklik maka datanya pindah gitu ya. Satu halaman ditampilkan berapa? Cuma ada 5 di situ. Itu bisa dipindah 5 jadi berapa, itu di atas itu ada pilihannya, harus per page ya. Berapa baris dalam satu halaman, ini bisa diganti. Terus bisa di search ya. Jadi Anda bisa lakukan searching di situ. Terus bisa diurutkan, coba diklik full name itu coba. Full name-nya diklik. Full. Nah, itu nanti akan mengurutkan gitu ya. Dari yang terkecil ke yang terbesar, lalu kalau diklik lagi jadi terbesar yang terkecil. Dan ini semuanya ditangani oleh JavaScript gitu.
Sudah nggak ngurusi, nggak connect lagi ke database. Gitu. Ya, dan ini contoh-contoh yang bisa dilakukan dengan JavaScript untuk melakukan nggak usah yang ini, nggak usah. Ini kalau mau download aja itu ada linknya di sini, tapi ke kodenya sampai. Ya, enggak. Tapi yang ditampilkan dari kebutuhan Anda apa gitu. Jangan jagakan yang lain sama kayak tadi. Nggak usah jagakan ada headernya, nggak usah jagakan ada footernya. Yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah informasi penjualan ya. Ditampilkan berarti modelnya seperti apa? Sudah ada atau belum? Mengambil data dari database tentang penjualan. Ya, silakan dibuat. Setelah diambil data-datanya, manggil view yang mana? Nah, view-nya tinggal menata kan gitu. Data-data yang sudah diambil tadi sudah. Header ya nunggu headernya selesai, nggak akan selesai ya sudah. Biar headernya bagian headernya selesaikan dan lain-lain. Dan kita mungkin nggak akan selesai semuanya. Kita menyelesaikan bisa kita dalam waktu yang sesingkat ini. Kalau di database sudah ada tabelnya ya, ada penjualan, ada. Ini ada apa? Manage database itu. User, tabel pengiriman barang ya belum ada ya buat. Kira-kira apa seperti yang kita bahas sebelumnya. Nanti kalau teman lain butuh kolom-kolom yang lebih dari yang Anda buat ya silahkan nambah kan gitu. Nah silahkan nanti. Buat apa? Buat duplikat kuncinya ya. Tadi belakangnya laptop. Mana. Saya taruh mana ya? Oh ini. Oke, sambil Mas Sofi buat, ada yang lain yang mau dibahas? Kan ini sudah berkali-kali kita bahas ya, nggak usah dibahas. Dengan ada lagi yang perlu dibahas? Mas Iva? Mas Alfi? Mas Alfi sudah selesai? Kemarin buat login? Ya, tadi katanya buat login ya? Sudah selesai? Gimana? Terus nggak apa-apa? Iya, CSS nggak perlu. Nggak apa-apa, biarin deh.
Nanti dibahas setelah menentukan tadi ya tim ikutin. Sekarang yang bagian-bagiannya sendiri aja. Tadi menu ya? Yang Misal menu bolehlah membuat dari sistem ke user, jadi lebih dari satu ya, ke user, ke admin, ya ke toko, menampilkan menu gitu ya, dari sistem ke 3 aktor itu ya. Ya, silakan ditambah di TFT-nya nanti ya. Gimana, Mas? Yang perlu di primary view dan seharusnya nggak ada info penjualan kan? Yang ada penjualan. Kenapa info penjualan? Bedanya apa info penjualan sama penjualan? Yang untuk penjualan itu isi tentang barang yang dibeli. Itu detail penjualan. Kemarin bahasnya gimana? Yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. Kalau nama tabel saya nggak ngapalkan kan ya, nama tabel. Apakah bisa macam-macam. Bisa sales, detail sales, penjualan, detail penjualan, terus transaksi, detail transaksi. Nama tabelnya yang terserah. Tapi sudah bahas sebelumnya. Apa aja yang dituliskan di transaksi, apa yang dituliskan di detailnya sudah ditulis. Apa yang dituliskan di transaksi ya sesuatu yang cuma ada satu di dalam nota. Apa yang di detail ya sesuatu yang lebih dari satu di dalam nota. Dalam satu nota habis banyak barang ya itu yang dituliskan di dalam detailnya. Sampai mana menu? Belum ya? tapi saya kalau lihat referensi di itu di apa di itu ada bagian ada di database kalau database itu ada tabel menu akses terus ada menu itu untuk menyimpan URL-nya dan menu Kita di database. database. Iya, database. Iya. Iya. Mana? Oh. Jadi bisa ditambah nanti bisa dikurangin. Oke, Mas. Jadi untuk menu atau mungkin ganti saya presentasi aja. Biar kelihatan di rekaman.
Jadi kalau kita membuat isinya apa saja sih di dalam menu ya. Jadi intinya adalah kita punya satu buah kode untuk menampilkan menu. Ya, kita harus punya satu buah kode untuk menampilkan menu. Tampilan menunya tapi berbeda-beda untuk user, untuk toko, untuk admin. Gitu ya. Jadi mungkin yang utama bisa mungkin teks satu tulisan yang muncul gitu ya. Tentunya ada ID juga. Lalu ada URL, linknya kemana itu. Lalu siapa yang bisa akses? Siapa sih yang bisa mengakses? Misalnya namanya di sini users. Nah, satu kolom ini bisa berisi lebih dari satu, mungkin bukan usersnya roles. Pakai koma, misalnya ada ID 1, teksnya cuma tulisan home gitu ya. Tapi mungkin dihias home-nya biar tampilannya ada ikonnya, pakai favicon atau apalah terserah ya. Nanti di sini ada apa gitu ya. Jadi ada favicon itu ya. Favicon itu memanfaatkan i. Kalau i biasanya untuk cetak miring, di sini i-nya dipakai untuk menampilkan apa namanya? Icon-icon itu ya. URL-nya apa gitu ya. Terusnya misalnya yang siapa sih yang bisa mengakses menu ini, misalnya user, toko, terus siapa namanya, admin, dan satu lagi yang mungkin bisa mengakses misalnya adalah orang yang belum login juga bisa mengakses, apa ya namanya? Wes ya. Nah, ini kita bisa pakai koma gitu ya untuk memisahkan. Nanti di dalamnya kodenya bisa kita pecah koma-koma ini pakai exclude. Pakai PHP ada fungsi namanya exclude itu ya. Nanti dicari ada user yang sekarang ini bisa nggak saya mengakses menu ini berdasarkan isi dari rules ini misalnya. Apalagi ya? Ya mungkin ada yang lain gitu ya, tapi sementara mungkin ini ya. Oh, yang lain misalnya ada dia bukan menu tapi dia adalah sub menu. Jadi misalnya di sini ada parent-nya. Dia adalah menu yang punya yang ada di dalamnya menu mana gitu. Kalau misalnya dia nggak di dalamnya mana-mana ya nol misalnya. Kalau ternyata ada di sini ada menu namanya anggap aja gini ya, anggap aja di sini ada kontak gitu ya. URL-nya apa gitu, rules-nya ada gitu. Terus ada ID 3 itu teksnya misalnya WhatsApp. Ya, jadi WhatsApp itu adalah anak atau menu yang ada di dalamnya kontak gitu. Berarti kan parent-nya adalah 2 gitu. Kayak gini juga
Mail juga 2 misalnya. Ini adalah, tahu apa ini? Dalam database namanya apa ini? Apa namanya? Hubungan antar tabel. Ini kalau di bahasa gampangnya ya, sebuah tabel yang memiliki hubungan dengan dirinya sendiri gitu. Ya. Jadi baris 3 dan baris 4 ini memiliki hubungan dengan baris 2. Berarti kan hubungannya ke dirinya sendiri. Berarti parent ini apa? Parent ini adalah foreign key kan ya. Foreign key yang mengacu pada tabel ini sendiri. Jadi ini adalah foreign key. Unary ya. Unary namanya. Kalau Anda lihat di WordPress buat menu kan lebih gampang sebenarnya. Nata-natanya gampang. Ngatur-ngaturnya. Nah itu main di JavaScript ya. Main di coding. Tapi database-nya dalamannya ya tetap seperti ini. Ya, matanya bisa di drag drop, bisa diubah-ubah. Siapa adalah di dalamnya siapa, letaknya mana yang duluan, mana yang bawah gitu. Ini kira-kira mau ditaruh mana yang lebih dulu, mana yang di belakang, tahu dari mana? Perlu misalnya ditambah kolom lagi ya tadi seperti saya bilang. Misalnya ada urutan gitu. Ini nama tok ya. Nama ini bisa diganti-ganti. Urutan bisa diganti jadi order gitu ya. Atau gimana. Misalnya home ini pasti yang pertama sendiri 1. Gitu. Misalnya kontak ini pasti terakhir sendiri dikasih 100. Ini berarti 101 misalnya. Jadi urutan menampilkannya ya, mana yang kiri paling dulu, mana yang belakangan, gitu. Tahunya dari urutan ini. Nah ini gimana caranya? Caranya sebenarnya ngambil dari database ya, diambil gitu ya. Setelah diambil baru
di dalam pemrogramannya ditata ke dalam array. Ya, ditata ke dalam array. Indeks ke 0, 1, 2, 3 gitu ya. Terus mana yang masuk ke indeks ke 0, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 3, 1, 3, 2. Atau dipakai kayak kemarin pakai JSON juga bisa. Modelnya. Yang sulit di mana? Yang sulit menurut saya adalah ngeditnya. Gimana cara ngeditnya? Kalau mau diedit bisa dengan bagus kayak WordPress ya sulit, harus pakai JavaScript, namanya ada drag drop dan lain-lain. Kalau ditanya apa saya bisa drag drop, saya sendiri juga nggak bisa. Buat web yang drag drop itu belum bisa. Misalnya, yang perlu diperhatikan ketika ngedit ya itu tadi ya. Misalnya kalau urutannya dirubah, kontak dirubah, email berubah jadi duluan, email dulu baru WhatsApp, ya kan? Berarti email jadi 101, ya WhatsApp-nya gimana? Kan sama-sama 101. Akan terjadi perubahan itu gimana makanya? Nah, itu yang perlu dipikirkan ketika membuat editing. Urutannya, urutan munculnya. Nah, jadi kalau menunya, nah, saya geser ke bawah. Itu cuma statusnya itu kan cuma angka kira-kira gitu mas. Nggak mesti diantara home sama kontak, misalnya di tengah-tengahnya ada hal-hal yang lain gitu. Misalnya ada kasih garis bawah. Misalnya ada home karena satu di depan sendiri gitu ya. Yang kedua itu misalnya apa ya? Anaknya apa ya? Buat kok kurang apa? Kategoris. Boleh lah. Pastinya kok ikut garis bawah ya. Ini kan urutan lah mas ya. Home-nya 1, kategoris 2, promo ini 3. Misalnya yang keempat ini nggak ditampilkan karena bukan untuk orang yang statusnya atau role-nya guest tadi ya. Hanya untuk admin, misalnya di sini ada manage user misalnya. Ini nggak tampil buat orang-orang gitu ya. Ya enggak apa-apa, nanti yang tampil yang berikutnya apa gitu. Dan seterusnya, ini cuma urutan tampilnya. 101, 100 itu cuma kira-kira aja. Siapa tahu menunya ada banyak gitu.
Kalau perkiraan saya sih ya nggak sampai segitulah. Paling ya maksimal 30. Ini untuk menu utama ya. Kalau Anda lihat di WordPress juga ada menu yang lain, misalnya set menu ya. Menu untuk footer itu juga ada menunya misalnya. Atau yang lain. Jadi menu bisa buat banyak. Nah, itu kita perlu nangani seperti itu atau tidak ya? Untuk sementara enggak ya. Kita cuma punya main menu dulu ya enggak apa-apa. Kalau misalnya seperti itu ya tinggal ngasih tambahan di belakangnya ini kan ya. Jenis atau nama menunya apa. Yang ditampilkan cuma yang nama menunya adalah menu utama gitu ya. Jadi menu-menu yang namanya lain ya nggak tampil. Sebenarnya cuma seperti itu penerapannya di database. Kok naik ke atas ya? Tulisannya kok pindah ke atas? Dapat tanya? Nol berarti misalnya dia tidak punya parent. Ya. 2 ini artinya adalah parentnya adalah ini 2. Warna biru. Ya. Ngerti enggak? WhatsApp dan email itu adalah menu di dalamnya kontak. Jadi kalau kontak ditekan itu muncul bawah. Gitu. Berarti URL-nya diisi dengan pagar gitu ya. Kosong itu diisi dengan sudah? Pertanyaan? Waktunya habis? Rules itu siapa yang bisa mengakses menu itu? Seperti saya bilang tadi misalnya ada menu warnanya beda enggak apa-apa ya. Manage user misalnya. Ini yang bisa akses cuma admin. Ya sudah di sini tulis admin. Yang lain jangan ditulis. Ya. Ya. Tolong diselesaikan. Harapan saya sebenarnya sudah selesai minimal ya 50-60%. Ya takut belum buat sama sekali. Parent itu orang tua. Atau ini kan terserah sih nama kolom ini Anda ganti jadi di dalamnya itu ya boleh. Nama kolom.
misalnya parentnya nggak jadi pakai parent di dalamnya, ya sister nggak ada artinya. Kakak punya adik, boleh. Misalnya gini ya silakan. Terserah Anda yang ngasih nama kolom. Pokoknya gampang makainya. Semakin Anda sering membuat, nanti akan ketemu istilah-istilah yang sering digunakan dan biasanya pakai istilah-istilah yang sama supaya tidak membingungkan ketika lagi. Apa yang mau tabelnya gitu. Kalau enggak pakai istilah yang baku ya biasanya sulit untuk ingat nama kolomnya. Kurang lebih seperti itu. Pembuatan metode sendiri lebih simpel pakai di server ini atau di pihak Sama saja buat saya. Kalau lebih gampangnya biar nggak ribet, kalau di server FTI itu kelemahannya kan kalau mau membuat kolom banyak itu misalnya dibatasi cuma 4. Harus di-save dulu baru nambah kolom lagi. Dan kalau di PHP admin kan 4 itu kalau kurang tinggal nambah berapa? Nambah 2. Nanti muncul di bawahnya 2 gitu. Enaknya seperti itu. Tapi ya sama aja sih menurut saya. Hah? rulusnya di server sama di PHP. Apa itu? Coba ditampilkan. Saya nggak ngerti. Maksudnya apa? Coba ditampilkan, Mas. Dipresentasikan. Tipe kan tergantung dari tipe ya sama, nggak ada bedanya. Nggak ada misalnya di dalam PHP admin tipenya adalah varchar, di sini namanya adalah tulisan tangan ya, enggak. Sama varchar ya varchar, nggak ada bedanya. Karena basis database-nya sama-sama MariaDB. Kecuali kalau satunya Microsoft Access lah, itu beda lagi. Saya lama nggak pakai Microsoft Access, jadi nggak tahu sih ada pembaruan atau tidak. Tapi kalau nggak salah varchar-nya beda. Bagusnya varchar adalah kalau kita ngisi cuma ada 5 karakter, padahal yang di situ disiapkan tempat untuk 10, berarti yang tersimpan cuma 5 karakter di dalam database. Maksudnya tempat penyimpanan yang dipakai cuma 5 karakter. Iya, soalnya saya ada apa? Tenang. Jam berapa ya rapat saya? Ini ada mau ditanya lagi silakan. Jam 1 soalnya saya pindah ke jam 2, jam ketiga besok. Saya udah rapat jam 11, masih ada 20 menit lagi. Gimana ya? Ya, jam 11. Masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan masih.
Hmm.